kasih untuk semua yang sudah melayani. Shalom. Salam. Saya akan khotbah hari ini tentang iman dan keadaan. Tentang apa? Iman dan keadaan. Banyak orang mendefinisikan tentang iman menurut pikirannya sendiri. Bahkan banyak orang yang bercerita dan menyaksikan tentang iman dengan definisinya sendiri. Jadi kadang-kadang salah dan keliru. Banyak orang mendefinisikan iman itu berdasarkan perasaan dan kondisi. Padahal iman tidak bisa didefinisikan dengan perasaan, apalagi perasaan manusia. Ya, perasaan manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh apa? Oleh kalender. Jadi kalau kalendernya muda, maka perasaannya, imannya bagus. Tapi kalendernya semakin tua, imannya semakin tua. Ada yang tersenyum. Amin. Nah, amin. Puji Tuhan. Ada yang amin pula gitu. Ada juga yang bilang karena kondisi. Ya, kondisi. Iman manusia karena kondisi. Enggak karena kondisi. Manusia itu kondisinya karena rupiah. Kalau rupiahnya lagi menguat, maka imannya kuat. Kalau rupiahnya lagi lemah, imannya juga lemah gitu ya. Jadi iman itu bukan tentang perasaan dan kondisi, karena perasaan dan kondisi manusia dipengaruhi oleh kalender dan oleh rupiah. Banyak bilang tentang keadaan, banyak bilang tentang kondisi. Tapi sebetulnya bukan tentang iman dan kondisi. Segala sesuatu baik-baik saja kalau iman kita adalah iman yang benar. Right believing produce right doing. Right doing produce right living. Kepercayaan yang benar mempengaruhi kehidupan yang benar. Kalau percaya kita benar, maka hidup kita benar. Amin. Nah, yang tadi lebih keras Raja, gara-gara kalender tua dan rupiah kuat. Yang ini tidak lebih kuat iman. Amin. Ini bulan tua atau bulan muda ya? Harusnya amennya lebih kuat. Amin. Oh, lebih kuat amennya. Jadi iman itu bukan tergantung besarnya iman kita, tetapi tergantung benarnya iman yang kita taruh. Kebenaran imannya yang benar itu mempengaruhi iman kita. Bukan besarnya iman, tapi benarnya iman. Kalau imannya kecil, tapi imannya itulah iman yang benar, maka engkau pasti baik-baik saja. Tapi sebaliknya, kalau imanmu besar, tapi kepercayaanmu adalah kepercayaan yang tidak benar, yang salah, maka engkau tidak akan baik-baik saja. Jadi kepada siapa imanmu itu menentukan kepercayaan. Bukan tentang berapa besarnya imanmu. Yesus bilang, andaikan imanmu sebesar biji sesawi. Maksudnya apa? Sekecil itu pun, biji sesawi sebesar apa sih? Ini banyak anak-anak pertanian ini. Tahu biji sesawi? Tidak tahu Lilis. PR Lis ya. Nanti cari coba, searching di Google sebesar apa. Kecil, sangat kecil. Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus mau bilang, tidak tergantung dengan ukuran imanmu. Sekecil apapun imanmu, tapi kalau engkau taruh kepada yang benar, maka engkau pasti akan baik-baik saja. Seberat apapun kondisi dan keadaan, itu tidak akan mempengaruhi, karena engkau menaruh imanmu kepada iman yang benar. Kadang-kadang kita waktu ditempa oleh keadaan, oleh kesulitan, lalu kita salahkan. Salahkan siapa? Kambing hitam. Padahal tidak ada urusan dengan kambing, apalagi kambing hitam. Betul? Iya, kok disalahin kambingnya? Padahal tidak ada urusan dengan kambing, apalagi kambing yang berwarna hitam. Amin? Tidak ada yang amin lagi. Jadi sekali lagi tidak peduli seberapa besar keyakinanmu, yang terpenting adalah keyakinanmu itu benar.
right believing produce right doing, produce right living. Kehidupan yang benar dimulai dari kepercayaan yang benar. Kalau kepercayaanmu benar, maka hidupmu akan baik-baik saja. Amin. Banyak orang bilang guru adalah pengalaman terbaik. Betul? Siapa? Anak baru stok lama? Indri. Senyum si Indri. Senyum-senyum aja dia. Pengalaman itu bukanlah guru yang terbaik. Karena pengalaman itu biasa-biasa saja, standar-standar saja. Pengalaman itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak memetik pelajaran di dalamnya. Amin. Pengalaman itu ya pengalaman saja. Tidak akan ada yang berarti kalau kita tidak belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman itu bukan guru yang terbaik kalau kita tidak memetik sesuatu pelajaran di dalamnya. Pengalaman itu standar kalau kita tidak memetik pelajaran di dalam pengalaman itu. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab tentang Abraham. Jadi saya akan melihat Kejadian 17, 18, dan 21. Kejadian pasal 17, pasal 18, pasal 21. Jadi karena ini 3 pasal panjang, maka khotbahnya kira-kira 3 jam. Amin? Amin. Yang amin duduklah 3 jam di depan ini sama saya. Ya, Kejadian 17, 18, dan 21. Kita akan mulai dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Sudah dapat semua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya oleh sebab itu kami juga. Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama dengan apa? Dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Yusuf, dengan orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama dengan mereka, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka aku juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, saya akan kasih lihat Kejadian 17, 18, dan 21 tentang Abraham. Saya tidak akan baca semua, kalau saya baca semua lama kita, ya. Tapi sinopsisnya seperti ini. Kejadian pasal 17 itu ada karena Kejadian pasal 16. Betul? Jadi kejadian yang ada di Kejadian pasal 17 itu karena kejadian yang ada di pasal 16. Nah, di Kejadian pasal 17 Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham. Jadi Tuhan Allah berjanji kepada Abraham di Kejadian pasal 12. Tuhan perlu meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham di pasal 12 karena ada something di pasal 16. Karena ada sesuatu yang bisa membelokkan rencana Tuhan atas Abraham di Kejadian pasal 16. Apa itu? Abraham ambil hambanya, budaknya jadi istrinya. Sarah suruh Abraham, Sarah bilang sama Abraham, Abraham, kita ini sudah bertahun-tahun menantikan seorang keturunan. Tuhan sudah berjanji sama kita. Jadi orang-orang saat itu biasanya ambillah budaknya.
dijadikan istri, jadikan gundik. Lalu waktu dia punya anak, maka dianggaplah anak itu adalah anak yang dari Tuhan. Itu biasa Abraham. Ambillah. Abraham digituin, aja. Iya. Dia ambillah Hagar. Gagal enggak Abraham? Gagal. Dia ambil Hagar, lalu lahirlah Ismail. Kan Abraham bapak orang beriman. Jadi jangan kira bapak orang beriman itu tidak pernah melakukan kesalahan. Justru dalam kelemahanmu lah ada anugerah Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahan Abraham Tuhan mau tunjukkan, bukan loh, aku pilih Abraham sebagai bapak orang beriman bukan karena imannya, tapi karena aku yang memilih dia. Orang kira karena kesempurnaan Abraham berkali-kali istrinya pernah aja diambil, hampir saja diambil oleh raja. Berapa kali? Coba pikirkan kalau misalnya sempat istrinya itu diapa-apakan. Lalu bisa jadi apa? Kemudian firman Tuhan, perjanjian Tuhan jadi apa? Dan ini menunjukkan bahwa manusia boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Manusia boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kau boleh merasa hidupmu gagal, kau boleh merasa hidupmu tidak ada dayanya lagi, tapi ingatlah ini. Kau boleh gagal, tapi rencana Tuhan atas hidupmu tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan itu pasti sempurna. Di pasal 16 Abraham melakukan kesalahan yang ini, menikahi Hagar. Bukti bahwa Abraham itu tidak sempurna. Bukti bahwa Abraham itu tidak kuat, lemah. Dan waktu Abraham jatuh, gagal. Kalau kita baca baik-baik, Tuhan yang datangi Abraham atau Abraham yang datangi Tuhan? Abraham, Tuhan datangi. Bukan Abraham yang teriak-teriak, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham. Bukan Tuhan yang memegang erat tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang memegang erat tangan Abraham. Bukan karena kuatnya Abraham, tapi karena kuatnya tangan Tuhan memegang kita. Amin. Pasal 18 fokus kepada anak. Jadi pasal 18 Tuhan tegaskan, Abraham, anak perjanjianmu itu Ishak, bukan yang lain. Anak perjanjianmu itu dari istrimu Sarah, bukan dari yang lain. Dan Tuhan menepati itu di pasal 21. Ishaklah anak perjanjian itu. Jadi sekali lagi, manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita lihat cerita Abraham ini lebih detail lagi. Di pasal 17 terjadi karena ada kejadian di pasal 16, yaitu Abraham gagal menggenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Abraham yang gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Karena Abraham sudah tahu bahwa dia sudah tua, Sarah sudah tua. Coba lihatlah cara manusia selalu.
Sampai hari ini pun seperti itu. Jadi Tuhan sudah ngomong, tapi kita masih pakai usaha kita, cara pikir kita. Kita pikir kita lebih benar daripada apa yang Tuhan janjikan. Iya kan? Itu kan usahanya Sarah dan Abraham kan? Ambillah dari Hagar, ambillah dari yang lain. Dan itu meyakini bahwa itu cara Tuhan, itu rencana Tuhan. Dari awal, dari Kejadian pasal 3, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Waktu Tuhan bilang, waktu Tuhan cari Adam dan Hawa, Adam, di mana engkau? Adam singitan. Tahu singitan? Tahu singitan Yoel? Enggak tahu. Nanti tanya Yoel senior ya, singitan itu apa? Belum tahu dia singitan, sudah 2 bulan dia Pak. Sembunyi. Adam sembunyi bersama dengan Hawa. Lalu mereka ambil apa? Ambil apa? Daun ara untuk tutupi telanjangan mereka. Itu usaha mereka. Mereka ambil daun ara. Tahu kenapa mereka ambil daun ara? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa mereka ambil daun ara? Tahu Yoel Panjaitan? Karena waktu itu belum ada daun pintu. Itu enggak ada yang ketawa. Enggak ada yang mau dikerjain lagi. Iya. Bukan. Mereka pakai cara pikir mereka. Mereka pikir daun ara itu bisa tutupi ketelanjangan mereka. Mereka pikir daun ara itu bisa tutup dosa mereka, pelanggaran mereka. Waktu Allah datang, apa yang Allah lakukan? Dia ambil korban. Ada domba yang disembelih. Jadi tiap kali ada pelanggaran dan dosa, harus ada darah yang dicurahkan. Itu simbol, itu lambang, itu bayang-bayang di perjanjian baru. Itu cerita tentang Yesus yang akan dikorbankan di atas kayu salib. Darah Yesus dikorbankan. Demi apa? Demi menutupi pelanggaran dan dosa kita. Dari awal perjanjian, dari awal perjanjian lama, dari kitab Kejadian, sudah diceritakan tentang Yesus sebetulnya. Tapi Yesus yang di perjanjian lama adalah Yesus yang bayang-bayang. Puji Tuhan, kita tidak hidup di dalam perjanjian yang bayang-bayang. Tapi kita hidup di dalam perjanjian baru yang bicara tentang Yesus yang nyata hidup dalam kehidupan kita. Bukan dia cuma bersama-sama dengan murid-muridnya kemanapun murid-muridnya pergi. Tapi Yesus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Itulah hidup kita yang baru. Yaitu Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Amin. Waktu kita ngerti ini, pasti hidup kita berbeda. Yesus bukan cuma ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Tapi Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Dan itu identitas kita yang baru di dalam Dia. Dari awal Tuhan hendak tunjukkan kau tidak sanggup, kau tidak mampu tanpa juru selamat. Kau butuh Yesus, tapi kadang-kadang kita berusaha dengan usaha kita sendiri, dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi justru janji Tuhanlah yang tidak pernah gagal atas hidup Abraham. Dia bapak orang beriman. Karena ia memegang teguh janji Tuhan. Betul? Bukan. Tapi karena Tuhan yang teguh memegang Abraham. Kita, hidup kita, karena perjanjian Abraham. Karena kita juga disebut di Galatia keturunan-keturunan Abraham. Tapi bukan karena kita keturunan Abraham yang
sempurna itu Bapak orang beriman, bukan. Bukan karena kita kuat memegang teguh perjanjian Abraham itu, bukan. Tapi justru karena tangan Tuhan yang erat memegang kehidupan kita. Maka kita berpegang teguh kepada perjanjian Abraham itu. Jadi bukan oleh karena usaha kita. Ada banyak kegagalan-kegagalan Abraham yang sebenarnya Tuhan kasih lihat. Waktu dia suruh Lot, pilih tanah yang mana kau pilih. Kalau kau pilih ini maka aku pilih yang itu. Kalau kau pilih yang kanan aku maka pilih yang kiri. Itu dihotbahkan tentang murah hatinya Abraham. Sering dihotbahkan seperti itu. Coba bayangkan, pasal sebelumnya Tuhan sudah kasih tahu ini loh tanah perjanjian itu, ini loh bagianmu. Tapi kok Abraham main-main di situ. Coba kalau Lot pilih tanah perjanjian itu, apa jadinya? Manusia sering seperti itu. Sok-sok jagonya. Gitu. Itu kegagalan Abraham, dan kegagalan Abraham itu berkali-kali. Coba katakan berkali-kali. Coba kalau misalnya Sarah itu benar-benar jadi istrinya raja. Jadi apa? Hah? Istrinya. Diapa-apakan oleh raja itu. Setelah diapa-apakan mau jadi apa perjanjian Tuhan itu? Ya kan? Abraham bukanlah Abraham yang sempurna. Tapi karena perjanjian Tuhan yang sempurna, maka dia disebut Bapa orang beriman. Jadi dia dipilih karena anugerah Tuhan. Bukan karena apa? Karena dia sempurna, bukan. Tahu cerita Esau dan Yakub? Tuhan sudah kasih tahu sama ibunya, ibu Esau dan Yakub, bahwa yang muda akan memimpin yang tua, bahwa yang muda akan diberkati, menerima berkat dan diberkati, menerima berkat, lalu memberkati yang lebih tua. Siapa yang lebih muda? Esau atau Yakub? Yakub. Yakub itu artinya apa? Penipu. Sebetulnya kalau dia tidak nipu Esau dengan apa? Bubur kacang merah, tetap tidak dia terima janji Tuhan. Tetap dia terima janji Tuhan. Orang Tuhan sudah ngomong kok. Perjanjiannya adalah yang terima perjanjian itu siapa? Yakub, bukan Esau. Tidak perlu dia bohongi bapaknya. Pakai apa? Bulu binatang. Tidak perlu. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah berjanji. Tapi kita itu kadang-kadang takut, khawatir bahwa perjanjian itu akan gagal. Manusia yang gagal, tapi Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati perjanjiannya. Kadang-kadang kita selalu pakai cara kita, pakai usaha kita, pakai cara berpikir kita, logikanya kita. Sombong. Yakub kadang-kadang sama seperti kita. Kita berusaha untuk dapat berkat Tuhan. Amin. Kita kejar berkat Tuhan. Betul? Padahal Tuhan bilang apa? Diperintahkan berkat-berkat Tuhan itu atasmu. Jadi kalau Tuhan perintahkan, artinya apa? Artinya engkau pasti dapat berkat Tuhan itu.
Tuhan yang bikin caranya, bukan kita yang bikin caranya. Kadang-kadang kita gitu, kita pakai cara kita, lalu Tuhan bekerja dengan caranya. Jadi waktu dikirim ke rumah, ya enggak nyampe. Iya, kita pergi sih, jadi pas-pasan gitu kan. Kita pergi dengan usaha kita, lalu Tuhan datang. Jadi tidak nyampe berkatnya. Kenapa? Karena kita pakai cara kita. Abraham kejar berkatnya Tuhan sama Sarah. Padahal Tuhan sudah berjanji dari Kejadian pasal 12. Tuhan sudah ngomong, aku Tuhan. Aku Tuhan, kata Tuhan. Yang akan membuat perjanjian. Aku yang akan memberkati engkau. Bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di pantai. Aku Tuhan. Kalau yang ngomong aku Tuhan itu gembalamu. Itu ada yang senyum, benar-benar enggak percaya dia sama gembala nih berarti. Saya enggak masalah gitu ya. Yang masalah kalau engkau enggak percaya sama firman Tuhan. Amin. Ya. Hati-hati. Kadang-kadang kita berusaha cari berkat Tuhan. Ya, kadang-kadang di gereja juga seperti itu. Ya. Ke gereja untuk cari berkat Tuhan katanya. Betul, cari berkat Tuhan. Tidak akan pernah kau dapat berkat Tuhan di dalam gereja. Karena Tuhan suruh cari apa? Cari Dia. Jadi waktu kau datang ke dalam rumah Tuhan, engkau mendapatkan Dia. Waktu engkau mendapatkan Dia, engkau mendapatkan segala-galanya, termasuk berkat-berkatnya. Amin. Carilah dahulu kerajaannya dan kemuliaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu bicara tentang Yesus sendiri. Carilah Yesus, maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Kalau engkau mendapatkan Yesus, maka engkau mendapatkan segala-galanya di segala sektor area hidupmu. Kalau engkau tidak pernah mendapatkan Yesus, engkau tidak akan dapatkan segala-galanya. Beberapa minggu, mungkin bulan yang lalu ya, ada seorang teman yang lama saya tidak ketemu. Dia seorang hamba Tuhan. Lalu dia cerita tentang anak mereka. Terus saya dengar berat hidup mereka. Terus saya mau ngomong apa Tuhan? Saya bilang, saya tidak punya pengalaman seperti itu dan saya tidak berharap punya pengalaman seperti itu. Mereka cerita tentang anak mereka. Lalu saya bilang, kekristenan itu bukan bicara tentang seberapa kuat kita pegang iman kita, kepercayaan kita. Tapi kekristenan itu bicara tentang seberapa kuat tangan Tuhan itu memegang hidup kita. Dan kita tergantung dengan tangan Tuhan yang memegang erat hidup kita. Kalau kita lemah, tidak mampu pegang erat tangan Tuhan, itu tidak masalah. Tapi masalahnya, yakinilah tangan Tuhan cukup erat memegang hidup kita. Saya cuma ngomong itu karena cuma itu yang bisa saya ngomong waktu itu. Saya ingat apa yang saya pernah khotbahkan. Yohanes 10 ayat 28, 29. Seberapa kuat tangan Tuhan itu memegang kehidupan kita.
Yuk baca sama-sama, 1, 2, iya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan sampai, dan seorang pun. Coba pelan-pelan ya baca ayat ini. Supaya kita ngerti esensinya. Supaya kita ngerti bahwa keselamatan yang kita terima itu kekal dan tidak